I keep the fire to the range. I set the fire sih, salah goblok. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Ferisman. Di video kali ini waktunya untuk unboxing sepatu lagi cuy. Jadi di sini yang mau saya bahas adalah salah satu brand yang lumayan ya pendatang baru juga sih. Usianya masih muda, tapi ini spirit, semangat dan survive-nya itu keren banget coy. Ini adalah dari brand Yogyakarta, namanya adalah Keep the Fire. Oke. Jadi yang pertama saya mau bahas ini dulu, bukan bahas ya, tapi ini mereka selain sepatu juga merilis beberapa jenis tas, kemudian t-shirt, dan kemudian ada celana pendeknya juga, dan keren-keren, harganya cukup murah-murah banget. Ini yang pertama adalah ini handbag dulu. Ini harganya cuma 60.000 rupiah. Jadi ini handbag yang kecil banget seperti ini. Ini sangat bermanfaat banget untuk teman-teman yang kalau misalkan bepergian itu untuk apa ya, gadget manajernya lah gampangnya, untuk handphone, kemudian earphone-nya, kemudian untuk chargernya atau apalah. Jadi ini sangat sangat fungsional banget, dan saya juga adalah tipe orang yang kalau kemana-mana biasanya memang bawa handbag ya, karena kalau misalkan untuk saat ini ya, karena untuk handphone itu kan udah gede-gede banget gitu ya. Jadi kalau misalkan di saku tuh rasanya kok aneh gitu ya, nyantol-nyantol, ganjel-ganjel gitu kan kurang enak gitu. Jadi kalau misalkan pakai handbag seperti ini sangat terbantu banget. Sekali lagi ini harganya adalah cuma 60.000 rupiah. Oke, sekarang waktunya untuk bahas sepatunya. Ini jadi sebenarnya saya ada dua, ini satu, kemudian yang kedua adalah ini. Nih, jadi ada dua, kita buka satu persatu dan juga kita bahas satu per satu dulu. Jadi yang pertama adalah dari versi yang mana dulu ya? Stirolu telepata mopin telatela lupa ajikin celup. Oh, yang ini dulu. Jadi versi yang agak sedikit mahal. Ini harganya adalah 270.000 rupiah dan tipenya adalah slip on. Jujur saya sendiri adalah tipe orang yang kalau misalkan bepergian cuy, lagi traveling, lagi jalan-jalan atau liburan gitu, memang sepatu yang wajib banget saya pakai adalah slip on, karena mau ngelepasnya gampang, makanya juga gampang, nggak ribet, hemat waktu. Oke, jadi untuk boxnya sendiri warnanya warna kardus gini, natural seperti ini, dan untuk detailnya sendiri, jadi di sini ada nama brandnya Keep the Fire. Kayak lagunya Adele ya, I keep the fire, I set the fire, goblik. Dan kemudian di sini, I hope this make you feel like the fucking awesome. Oke, artinya ojo takut aku karo. Hehe. Dan kemudian di sini ada Keep the Fire ini. Di sini ada logo mereka ya, seperti apa ya? Mungkin ini teh atau apa, pokoknya ada kayak smile gitu, dan kemudian di sini ada rambutnya jabrik fire gitu. Made by your feet finds. Aduh, gak ngerti artinya aku. Dan kemudian di sini ada size chart mereka. Nih, di sini saya pakai size 41, panjangnya 26,5 cm, jelas otomatis ngepres banget ya, karena biasanya di sini harusnya saya pakai size 10 ini ya, 43, panjangnya 28 cm. Duh, kenapa kok salah ya? Oke, yang kita dapatkan, don't forget your roots, jangan lupa dengan jalanmu, gitu mungkin ya. Dan kemudian yang kita dapatkan yang pertama adalah ini, to Norive, thanks for support. Terima kasih, sama-sama, sukses selalu untuk Keep the Fire. Ini kita dapat poster kecil seperti ini. Ini buat dipasang-pasang, sebenarnya keren banget coy. Dan kemudian yang kedua, ini ada stiker packnya juga. Ini selain stiker pack ada apa lagi ya? Ini adalah kartu, anjay, ada kartu garansinya coy. Saya demen banget dengan brand yang kasih garansi seperti. Jadi apresiasi ke kita sebagai customer, sebagai pembeli itu benar-benar dihargai banget gitu ya. Dan kemudian di sini ada stiker pack mereka, dan ini dia sepatunya. Keep the Fire. Ini nama sepatunya tadi adalah, maaf saya lupa belum menyampaikan nih, Durna Black V2. Material full black canvas 12 oz using full white double foxing for the midsole section. Jadi untuk detailnya sendiri ya,
kalau kita bicarakan masalah sepatu slip-on, ya udah seperti ini, simple banget. Seperti yang disampaikan di boxnya tadi, untuk materialnya yaitu menggunakan bahan kanvas 12 oz, dan ini ada beberapa layer-layernya juga. Di sini ada logonya, ini bordir. Ini simple banget, dan ini saya suka banget sih cuy. Simple, menarik gitu ya. Di sini ada juga penyangga juga, bukan penyangga ya, tapi lebih tepatnya untuk pelindung, sedikit mencegah kaki kita untuk lecet ya. Bagian dalamnya untuk liningnya ini semuanya menggunakan bahan mesh. Oke, sekarang di bagian dalamnya sendiri, untuk sole-nya sendiri ini mereka menggunakan EVA foam yang otomatis itu jelas pasti empuk banget coy. Ini empuk banget ya. Jadi kalau misalkan ini dibuat daily beater, menurut saya ini oke banget. Dan di sini ada artworknya gitu ya. Ini don't forget your roots, don't forget your roots. Oh, ini kelihatannya satu desain kemudian di flip gitu ya, karena ini untuk tulisannya kebalik cuy. Ya, ini untuk tulisannya kebalik, dan sayang banget ini untuk apa ya, gambarnya kelihatannya di stretch ke atas gitu ya, jadi bukan ditarik ke samping, jadi malahnya nggak proporsional gitu ya. Karena ini merupakan salah satu detail yang sebenarnya bisa dijadikan karakter dari sepatu ini. Mengingat sepatu ini adalah tipikalnya kan slip on, jadi ya simple gitu ya, tapi karena adanya ini itu harusnya keren ya. Tapi sayang banget untuk gambarnya di sini ditarik gitu ke atas ya, bukan di stretch ke diagonal, sehingga menjadikan gambarnya nggak proporsional. Dan kemudian ini di flip, harusnya kan ada dua desain gitu ya, biar nggak kebalik-balik tulisannya. Dan kemudian untuk konstruksinya sendiri, mereka di sini menggunakan vulcanize, ini double foxing, jadi kokoh banget di sini. Lalu untuk insole boardnya ini lumayan rapi, dan untuk outsole-nya sendiri mereka masih menggunakan pattern waffle seperti ini. Nggak masalah cuy, mengingat brand ini juga usianya masih baru. Saya yakin semakin banyak apresiasi ke brand ini, artinya semakin banyak pembelian, semakin banyak barang yang dijual, saya yakin mereka akan terus berinovasi. Ya, cepat atau lambat pasti mereka akan membuat pattern outsole sendiri. Sekarang kita buka sepatu yang kedua. Oke, ini dia sepatu yang kedua. Untuk boxnya sama persis, nggak ada bedanya. Dan ini nama sepatunya adalah Majesty Salur. Di sini kalau size-nya ini bener 43-28 cm. Oke, langsung saja kita buka. Nah, jadi sekali lagi masih sama yang didapatkan, juga ada kartu garansinya juga, dan ini harganya Rp170.000. Jadi ini yang versi lebih murahnya. Nah, kurang lebih sepatunya seperti ini. Jadi ini cukup cukup colorful banget. Mungkin teman-teman yang suka banget bergaya-gaya unik, bergaya-gaya anti mainstream, ini sepatu ini keren banget. Jujur kalau saya pribadi sebenarnya kurang pede aja ya pakai sepatu yang cukup berwarna seperti ini kan, strap-strap seperti ini ya. Dan kemudian ini kita dapatkan extralis. Oke, untuk detailnya sendiri di sini untuk material yang dipakai sama ya. Ini menggunakan bahan kanvas, biasanya kan ada di sini kan kanvas. Nah, ini material white canvas print Salur. Jadi Salur itu model yang garis-garis ini ya. Ini adalah kanvas yang kemudian print. Ini putih orange seperti itu. Dan kemudian untuk konstruksinya sendiri ini bukan vulcanize tapi kapsul. Di bagian back heel-nya sini ini ada bahan kulit sintetis, dan untuk liningnya sendiri sama seperti sepatu yang pertama tadi, ini menggunakan bahan polymesh. Oke, untuk insole-nya sekarang. Untuk insole-nya ini menggunakan foam juga, tapi masih lebih baik yang pertama. Ya jelas ya, karena dari segi harga pun juga berbeda. Ini seratusan ribu rupiah. Dan untuk insole boardnya sendiri ini dilapisi dengan kertas seperti ini. Tapi untuk harga Rp110.000 menurut saya ini worth it. Sekali lagi buat teman-teman yang demen dengan sepatu yang cukup berwarna atau mungkin bergaya pakaian yang unik anti mainstream, ini cocok banget coy. Mantap. Atau mungkin teman-teman yang suka bergaya retro nih. Oke, jadi ini dia sepatu dari Keep the Fire. Sekarang kita bicarakan masalah kerapian. Kalau dari sepatu yang slip on ini sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Untuk lem-lem pun bagian sole-solenya ini lumayan aman. Kemudian untuk yang Rp185.000 ini namanya tadi yang Salur ini salurnya ini yang garis-garis ini juga lumayan rapi, lemnya juga lumayan aman. Oke, sekarang waktunya saya pakai sepatu ini. Sekaligus saya share pengalaman pemakaian saya dengan kedua sepatu ini, nyaman atau enggak. Oke, waktunya saya ceritain pengalaman pemakaian dengan kedua sepatu ini. Pertama, sepatu blaster ini cuy. Ya karena belang-belang sih ya. Jujur saya agak kurang begitu pede pakai banget
pakai sepatu ini ya mungkin karena terlalu rame dan jadinya insecure gitu, insecure. Ya bukan berarti jelek loh ya, tapi kembali lagi ke masalah pede nggak pedenya sih ya. Jadi kalau secara kenyamanan sih sebenarnya oke, dengan harga 100 ribuan nggak buruk-buruk amat, masih oke lah buat harian ya. Cuma kalau menurut saya butuh keberanian level dewa nih buat pakai sepatu ini. Tapi jujur sepatu ini sebenarnya untuk warnanya unik banget. Sepatu kedua, slip on, simple tapi mantap. Sepatu ini di awal-awal pemakaian kurang begitu bersahabat ya dengan orang yang punya tipe kaki agak lebar ya, kurang lebih seperti saya ini cuy. Begitu yang saya rasakan. Bisa kalian lihat sendiri nih, bagian depannya meruncing gitu. Paling berasa sih ya di bagian kelingking. Tapi di pemakaian beberapa kali ya mulai aman. Upper udah mulai ngikuti pola kaki ya, simpelnya semua akan jadi indah karena kebiasaan edah. Dan untuk sizingnya ini nih yang saya bingung ya. Jadi sepatu ini itu di labelnya tertulis 41, panjangnya 26,5 cm yang harusnya kan kekecilan. Tapi ketika saya pakai ini berasa seperti 27,5 cm, ditambah ini saya pakai kaos kaki yang lumayan tebel loh. Jadi pas gitu ya saat saya pakai yang harusnya kan kekecilan karena saya adalah 43 yang panjangnya adalah sekitar 27,5 sampai 28 cm. Jadi untuk sizingnya ini lebih baik downsize ya, satu nomor aja cukup lah. Untuk insole-nya ini empuk, jadi buat daily beater oke lah, tapi itu tadi butuh kebiasaan agar jadi nyaman. Wah asik. Baik, segitu dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin barang-barang yang saya unboxing kali ini bisa jadi referensi buat teman-teman, dan mungkin teman-teman mau ikutan ngebeli juga, langsung aja dicek di kolom deskripsi di bawah untuk link pembelian dari sepatu-sepatu dari brand Keep the Fire ini sudah saya letakkan di situ cuy, baik ke Instagramnya atau ke e-commerce-nya. Langsung aja dicek, diklik dan dibeli ya. Dan buat teman-teman semuanya, sekali lagi kalau misalkan ada yang sudah punya sepatu dari Keep the Fire dan teman-teman punya beda pendapat dengan saya, langsung aja seperti biasa tuliskan di kolom komentar di bawah. Kita saling sharing cuy. Oke? Dan sekali lagi selalu dukung, bangga dan pakai brand lokal karena lokal istimewa. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive and your day will be bright. See you next time. I said I keep the fire. Bye bye.